Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lestari Aprilia dengan NIM 2105096003 dari kelas Bimbingan dan Konseling A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media BK yang diampu oleh dosen Bapak Didi Kurniawan SPD MPD. Baik, sebelum ke pembahasan materi, saya akan memberitahu daftar isi dan apa saja sih yang bakal dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada definisi atau pengertian layanan bimbingan belajar. Yang kedua ada tujuan dari layanan bimbingan belajar. Yang ketiga ada bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Dan yang keempat ada teknik-teknik dalam layanan bimbingan belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari layanan bimbingan belajar. Apa sih pengertian dari layanan bimbingan belajar? Layanan bimbingan belajar merupakan suatu upaya konselor atau guru pembimbing dalam membantu dan mengatasi permasalahan siswa dalam proses belajar mengajar berlangsung. Layanan bimbingan belajar juga merupakan seperangkat usaha yang diberikan kepada peserta didik untuk mengatasi penyesuaian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran, pendidikan, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu tujuan dari layanan bimbingan belajar, yaitu membantu siswa mencapai keberhasilan belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara optimal. Dengan cara memberikan motivasi untuk belajar sepanjang hayat melalui kebiasaan kegiatan belajar yang positif. Dengan begitu, kita akan terhindar dari hambatan dan kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, tadi kan sudah penjelasan mengenai tujuan dari layanan bimbingan belajar. Sekarang, yaitu bentuk-bentuk dari layanan bimbingan belajar. Bentuk-bentuk dari layanan bimbingan belajar harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses belajar. Nah, yang pertama itu ada memberikan orientasi kepada siswa mengenai tujuan sekolah, tujuan adanya organisasi di sekolah, dan lain-lainnya, yang merupakan layanan dasar. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa mengenai cara belajar yang efektif agar siswa tersebut nyaman dalam proses belajarnya. Yang ketiga, memberikan informasi terkait jurusan dan program studi kepada siswa. Kenapa sih penting? Karena agar siswa tersebut mudah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, mengumpulkan data siswa agar saat kita melakukan layanan bimbingan belajar dapat terlaksana dengan baik. Dan yang kelima, yaitu membantu siswa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam proses belajar. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu teknik-teknik dalam melakukan layanan bimbingan belajar. Dalam melakukan layanan bimbingan belajar, kita harus menggunakan teknik-teknik yang tepat. Mengapa? Karena agar
saat kita melakukan bimbingan belajar berjalan sesuai dengan tujuan dan berjalan dengan lancar. Nah, jadi di dalam teknik ini ada dua. Teknik individu dan teknik kelompok. Teknik individu adalah teknik yang digunakan dalam layanan bimbingan belajar untuk menyelesaikan permasalahan siswa secara individual. Nah, di dalam teknik individu ini terbagi lagi menjadi 3 teknik, yaitu teknik directive counseling, non-directive counseling, dan elective counseling. Directive counseling merupakan teknik yang memfokuskan pada permasalahannya, yang dimana konselor membuka atau memberi kisi-kisi kepada siswa agar siswa tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua yaitu teknik non-directive counseling, yaitu teknik yang lebih memfokuskan juga kepada permasalahannya. Tetapi di sini konselor tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan memberi inisiatif solusi. Tetapi siswa yang diberi kesempatan untuk dapat mengambil keputusan apakah ia ingin dibantu oleh guru pembimbing dan konselor untuk dapat menyelesaikan permasalahan belajarnya. Yang ketiga yaitu teknik elective counseling, yang merupakan teknik pilihan dari kedua teknik sebelumnya. Nah, teknik elective counseling ini tidak difokuskan pada guru pembimbing atau siswa, tetapi lebih difokuskan kepada besar atau kecilnya suatu permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok digunakan konselor untuk melakukan layanan bimbingan belajar kepada siswa dalam jumlah banyak atau lebih dari 1 siswa. Nah, di dalam teknik ini juga terbagi beberapa teknik lagi. Yang pertama yaitu homeroom. Nah, teknik ini dilakukan konselor di dalam suatu ruangan di luar jam pelajaran. Biasanya teknik ini dilakukan seminggu sekali. Yang kedua yaitu karya wisata. Nah, teknik ini sangat menguntungkan karena siswa dapat secara langsung melihat objek yang dikaitkan dengan mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu teknik diskusi kelompok. Teknik diskusi kelompok ini dibentuk dari 1 siswa sampai 5 siswa, yang dimana di dalam kelompok tersebut mereka mendiskusikan terkait permasalahan pembelajaran. Yang keempat yaitu teknik kegiatan bersama. Nah, melalui teknik ini para siswa dapat menambah relasi dan saling berinteraksi. Yang kelima yaitu teknik organisasi murid. Dengan adanya teknik organisasi murid ini, siswa dapat menambah wawasan dan dapat membagi waktu atau memanajemen waktu dengan baik, menambah relasi, dan dapat mengorganisasikan setiap kegiatan sehari-harinya. Yang keenam yaitu teknik sosiodrama, yang dimana teknik ini mempersilahkan kepada siswa untuk dapat mendramakan atau memerankan seseorang
yang mereka inginkan. Yang ketujuh yaitu teknik papan bimbingan, di mana teknik ini konselor membuat sebuah tulisan atau gambaran kepada siswa yang ditaruh atau ditempel di papan bimbingan khusus seperti mading. Nah, jadi ketika siswa tersebut ada waktu luang seperti waktu istirahat, mereka dapat melihat dan membaca papan bimbingan tersebut. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu teknik upacara bendera. Teknik ini sangat bagus karena dengan melakukan upacara bendera, siswa dilatih untuk bersikap disiplin dan bersikap mempunyai rasa kepemimpinan dan mempunyai rasa cinta tanah air. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang definisi dari layanan bimbingan belajar, tujuan, bentuk, dan tekniknya. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang telah saya sampaikan. Jadi, layanan bimbingan belajar merupakan seperangkat usaha yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mengatasi permasalahan belajar dan membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Dengan cara memberikan motivasi belajar sepanjang hayat yang diimplementasikan melalui kegiatan belajar yang positif, sehingga dapat menghindari kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi layanan bimbingan belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.